Disahkan DPR, One Team Press disebut jadi mitra strategis Presiden. DPR menyetujui 2 pemain naturalisasi baru. Pansus Haji akan panggil paksa Menak soal haji. Balik DPR bahas tanda kehormatan untuk anggota DPR. Pemirsa, mengawali pagi akhir pekan Anda, kami sudah merangkum berbagai informasi yang terjadi di gedung parlemen selama 1 pekan terakhir. Bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di gedung parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat paripurna kali ini, DPR akan mengesahkan terkait RAPBN 2025 hingga sejumlah RUU. DPR RI kembali menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada Kamis pagi. Dalam rapat tersebut, DPR RI akan membahas 7 agenda pembicaraan tingkat 2. Salah satunya yakni mengesahkan RAPBN 2025 hingga sejumlah RUU negara dan pemberian status kewarganegaraan kepada 2 calon pemain naturalisasi. Adapun rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodwig F. Paulus dan dihadiri sejumlah anggota DPR lainnya. Acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Kedua, pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Ketiga, pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Keempat, pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kelima, persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keenam, penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketujuh, penetapan rancangan peraturan DPR RI tentang pemberian penghargaan kepada anggota DPR RI pada akhir masa keanggotaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI ke-7 menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Perubahan atas undang-undang tersebut dilakukan untuk memudahkan Presiden terkait kabinet guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan baik. DPR RI secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang atau RUU tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang 1 tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis 19 September 2024. Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodwig F. Paulus. Seluruh fraksi DPR RI pun menyatakan persetujuannya terhadap RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi
menyebut bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Kementerian Negara yang telah disepakati terdiri dari 6 angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan. 2. Penyisipan pasal 9A terkait penulisan, pencantuman dan atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. 3. Penghapusan penjelasan pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU strip angka 9 Romawi garing 2011. 4. Perubahan pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. 5. Perubahan judul bab 6 menjadi hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi lembaga non-struktural yang diatur dalam perubahan pasal 25. Dan 6. Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di pasal 2 Romawi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR telah mengesahkan juga revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi undang-undang. Mewakili pemerintah, Menpan RB Azwar Anas menyebut peran One Team Press akan krusial sebagai sumber independen dan strategis bagi Presiden. DPR mengesahkan RUU perubahan tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan pada rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Pengesahan RUU tersebut disahkan oleh pimpinan DPR Lodwig Friedrich Paulus dengan didampingi pimpinan DPR lainnya Rahmat Gobel. Pemerintah yang diwakili Menpan RB Azwar Anas mengatakan sangat mendukung sepenuhnya penyusunan RUU One Team Press. Dalam hal ini One Team Press berperan sebagai mitra yang solid dalam memberikan pandangan-pandangan strategis yang memperkuat koordinasi antar sektor, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Koordinasi yang baik ini akan berkontribusi pada tercapainya kebijakan yang lebih kohesif dan holistik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara sektoral, tetapi juga bersifat integratif dan berkelanjutan. Tim Press diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif dan relevan terhadap Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 5 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG RI. Dalam RDP tersebut, Kepala BMKG menyampaikan rincian pemanfaatan tambahan anggaran BMKG anggaran 2025. Rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR RI dengan Kepala BMKG RI diselenggarakan pada Selasa 17 September 2024. BMKG mendapat tambahan pagu 25 miliar tahun anggaran 2025, sehingga dalam rapat tersebut BMKG diminta untuk memaparkan program-program sesuai tambahan dana. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan rincian pemanfaatan tambahan anggaran BMKG anggaran 2025 yang akan difokuskan pada Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. Antara 25 M ini, yaitu sebesar 19 miliar 21 juta rupiah, sengaja kami fokuskan untuk operasi modifikasi cuaca dalam aksi dini pengurangan atau pencegahan hidrometeorologi ekstrim. Poin 4 ini atau upaya operasi pencegahan ini adalah tusi atau tugas dan fungsi BMKG terutama dalam hal modifikasi cuaca.
Dijelaskan bahwa Deputi Bidang Modifikasi Cuaca belum mendapatkan alokasi anggaran sama sekali sebelumnya. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dibagi menjadi operasional modifikasi cuaca dan tata kelola modifikasi cuaca. Lebih lanjut dijelaskan penambahan pagu tersebut akan dimanfaatkan oleh BMKG untuk menunjang pelaksanaan kinerja organisasi baru yang ada di BMKG. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Parlemen, informasinya akan kita lanjutkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Menkumham dan Menpora untuk membahas status kewarganegaraan dua calon pemain naturalisasi Indonesia. Rapat ini digelar agar dapat melengkapi susunan komposisi Timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai turnamen resmi FIFA mendatang. Status kewarganegaraan Indonesia bagi dua calon pemain naturalisasi bagi Timnas Indonesia, Eliano Johannes Regenders dan juga Mes Victor, telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga beserta Menteri Hukum dan HAM. Rapat ini digelar guna membahas pemberian persetujuan kewarganegaraan yang sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo memaparkan data Eliano, Regenders, dan juga Mes Hilgers sangatlah efektif bagi komposisi Timnas Indonesia. Timnas U20 dalam persiapan Piala Dunia U20 2001 sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID. Sebagai mantan pemain Timnas Belanda U21, ia melakoni debut di Liga Sepak Bola Papan Atas di Belanda, yaitu Eredivisie di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda, yaitu FC Twente. Mes Hilger merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau kiri belakang sebagai center back. Dia dapat melakukan intercept dengan baik, dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda, dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022 masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, mengapa memilih Mes Hilgers untuk proyek jangka panjang dan pendek, yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili Timnas Belanda di U21.
Dan selanjutnya kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek sebagai berikut. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024, dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan terakhir, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang sebagai berikut. Pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang yaitu target 100 besar FIFA dan 10 besar Asia untuk FIFA Matchday. Kedua calon pemain naturalisasi ini disetujui setelah mempertimbangkan darah Indonesia yang dimiliki oleh kedua pemain serta statistik data di lapangan akan meningkatkan performa timnas Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, pemerintah melalui Menpora dan Menkumham turut menyetujui pemberian rekomendasi status WNI bagi kedua calon pemain naturalisasi agar dapat bermain di berbagai turnamen resmi FIFA dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR fraksi Partai Golkar Dev Laksono mengimbau pemain naturalisasi pada Timnas Sepak Bola Indonesia tidak menjadi polemik. Menurutnya performa Timnas Indonesia semakin meningkat usai diperkuat pemain keturunan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi kritikan naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Dev menegaskan bahwa untuk proses naturalisasi tidaklah mudah. Proses tersebut membutuhkan pertimbangan serta waktu yang cukup lama untuk dilalui. Dev menuturkan bahwa dengan menjadi warga negara, para pemain naturalisasi dapat mengharumkan nama bangsa. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini proses naturalisasi kan juga nggak mudah. Itu ada pertimbangan dan jalan yang cukup panjang sebelum kita naturalisasi mereka untuk menjadi WNI agar bisa memperkuat skuad timnas kita di berbagai macam forum. Dan tentu bukan hanya di bola saja, nanti di basket ataupun voli ataupun juga cabur-cabur lain yang dimana bisa kita kapitalisasi dengan baik. Nah, dan kita lihat bahwa keberadaan mereka ini meningkatkan performa Indonesia di berbagai macam pertandingan internasional. Bahkan di World Cup kemarin kita berhasil selesai dengan seri 0-0 melawan Australia. Padahal dulunya itu kalau kita ikut masih prekualifikasi Piala Dunia lawan Saudi Timur Tengah aja deh ya, itu bisa 0-10, 0-15 gitu kan. Nah, ini sudah menjadi suatu keberhasilan luar biasa. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Jangan kita berpolemik berkepanjangan soal naturalisasi, tapi kita lihat akan keberhasilan mereka dan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan naturalisasi dua pemain keturunan Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reinsder, yang diharapkan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dengan adanya penandatanganan ini, proses selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk diproses lebih lanjut dan kedua pemain tersebut ditargetkan mulai bermain pada bulan Oktober. Hal itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo saat menjelaskan update proses naturalisasi pemain keturunan Belanda. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR ya, mungkin setelah ini saya coba cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama, juga selama ini kawan-kawan senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Pak, mereka berdua bakal bisa main kira-kira kapan Pak? Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, ya semoga ini nanti semangatnya masih sama dan saya yakin pasti masih sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan akan membela hak-hak para atlet dan ofisial dalam ajang PON ke-21. Hal ini terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana dalam pelaksanaannya. Dugaan penyelewengan dana dalam pelaksanaan PON tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya terdapat laporan terkait makanan yang diberikan kepada atlet dan ofisial dinilai tidak layak.
Beberapa laporan menyebut bahwa makanan yang diberikan mengalami keterlambatan distribusi. Selain itu juga ditemukan makanan basi dan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespon laporan tersebut dan akan melakukan cross-check terlebih dahulu. Adapun jika memang penyelewengan tersebut benar adanya, Dito menjelaskan akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas Tata Kelola. Lebih lanjut, Dito memastikan akan melakukan penjagaan secara lebih ketat dan membela hak-hak dalam PON 2024 karena sesuai yang disampaikan, Dito ingin menjadikan PON sukses dalam segi administrasi. Ya, itu kan yang beredar di sosial media. Itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang, dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur akses itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli, dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat, dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi 11 DPR hingga Banggar DPR yang telah menjadi mitranya selama ini. Dengan tangis haru, Sri Mulyani menyampaikan tugasnya sebagai menteri akan segera purna. Momen tangis haru pecah di akhir pidato penutupan pembicaraan tingkat 1 RUU APBN 2025 pada akhir rapat kerja pemerintah bersama Banggar DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada anggota DPR yang telah memberikan pengawasan terhadap Kemenkyu. Ia juga berterima kasih kepada Wakil Menteri, pejabat eselon 1 hingga tim Kemenkyu. Situasi mengharukan dalam momen terakhir rapat bersama anggota Banggar. Pidato penutup Menkyu disambut dengan standing applause oleh para anggota Banggar DPR RI yang hadir. Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suhasil Nasara, Pak Wamen Tommy, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat eselon 1, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya.
Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara di masa mendatang harus senantiasa mengutamakan kompetensi dan kejujuran. Dalam hal yang sama, Sri Mulyani tegaskan bahwa keuangan negara bukan hanya sekedar urusan akuntansi, melainkan amanah konstitusi yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPR RI Indra Iskandar berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja bebas narkoba bersama Badan Narkotika Nasional. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai dapat menjaga integritas dan kualitas kerja. Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional menggelar sosialisasi bebas narkoba di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Acara ini merupakan bagian dari upaya menginformasikan bahaya narkoba di lingkungan Sekjen DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa sosialisasi juga berupaya untuk menjauhkan penyalahgunaan narkoba dari lingkungan Sekjen DPR. Salah satunya melakukan tes urin bagi seluruh pegawai. Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa langkah ini adalah komitmen Sekjen DPR untuk menjaga integritas dan kualitas kerja para pegawai. Pihaknya akan terus melakukan diseminasi informasi mengenai bahaya narkotika kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekjen DPR. Acara ini merupakan di samping pertama sosialisasi tentang bahaya narkoba dari bekerjasama dengan BNN, Sekretariat Jenderal DPR. Yang kedua juga sekaligus dilakukan tes urin bagi seluruh pegawai. Kita lakukan bertahap 2 hari ya karena banyak sekali. Hari ini untuk ASN, besok untuk TSP akan dilakukan. Jadi ini adalah satu bentuk komitmen dari Sekretariat Jenderal DPR untuk memastikan setiap orang yang bekerja, setiap orang yang beraktivitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dan lingkungannya itu bebas narkoba. Ini kan tahap awal adalah kita lakukan sosialisasi ya, kemudian juga pemeriksaan urin gitu ya. Tapi ke depan kita akan secara intensif juga melakukan diseminasi berbagai hal, efek dari bahayanya narkoba, narkotika dan sejenisnya ya. Itu akan kita lakukan diseminasi terus, sosialisasi terus kepada pegawai sehingga kita harus pastikan satu ketika nanti di lingkungan kompleks parlemen, khususnya Sekretariat Jenderal DPR, benar-benar semua clear, bebas dari narkoba. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berbagai informasi lainnya seputar parlemen akan kami hadirkan. Usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Anda masih di Sinpo Parlemen, pemirsa, informasinya akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespons soal dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Presiden Jokowi mengaku telah meminta pihak terkait untuk segera melakukan upaya mitigasi. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya pada 20 September 2024. Kepala negara menekankan pentingnya mitigasi sebagai langkah mencegah terulangnya insiden kebocoran data di masa depan. Presiden Jokowi menyatakan telah meminta pihak terkait bahwa mitigasi harus dilakukan segera terkait dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya kebocoran data serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di beberapa negara lain. Kemarin saya sudah menyampaikan segera dimitigasi semuanya, tidak karena memang banyak negara juga mengalami hal yang sama. Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi. Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kebocoran data NPWP pejabat pemerintah, bahkan salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi 1 DPR RI, Davi Laksono menyebut bahwa insiden ini menunjukkan kelengahan dalam pengamanan data yang berulang kali terjadi. Menurutnya seluruh pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara harus memiliki SOP yang jelas. Selain itu pengamanan berlapis serta pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk mencegah kebocoran data. Informasi yang kami terima mengenai bocornya data-data dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ini menunjukkan bahwa masih banyak kelengahan dari para pengampu data ataupun juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal ini terulang. Nah, ini kami terus meminta baik dari Kominfo, BSSN untuk memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian lembaga dan direktorat jenderal, bahkan sampai dengan tingkat pedesaan pemerintahan, sampai dengan tingkat pedesaan untuk memiliki SOP yang tegas, pengamanan yang berlapis, dan juga pemeriksaan secara berkala. Karena ini semua sudah diatur di dalam Undang-Undang PDP dan sudah menjadi kewajiban dari seluruh instansi pemerintah dan juga tanggung jawab dari semua elemen bangsa untuk memastikan kita memiliki kedaulatan full akan data-data yang kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang mengatakan akan melakukan pemanggilan secara paksa Menteri Agama Yakut Kholil Qomas jika tidak hadir dalam rapat atau dalam surat pemanggilan ketiga. Panitia khusus Haji atau Pansus Haji akan melayangkan surat pemanggilan ketiga usai Menteri Agama Yakut Kholil mangkir dalam undangan rapat bersama Pansus Haji DPR. Jika nantinya surat pemanggilan ketiga tersebut tidak hadir, maka Pansus Haji akan melakukan pemanggilan secara paksa kepada Yakut Kholil. Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang menilai, sebagai tokoh politik sudah seharusnya merasa malu jika tidak dapat mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai Menteri Agama. Lebih luas dirinya menyebut akan melaporkan ke pimpinan DPR RI terkait ketidakhadirannya dalam pemanggilan undangan rapat Pansus Haji. Pertimbangannya seperti apa? Nah, tentu kita akan menunggu niat baik dari Menteri memberikan keterangan besok hari supaya perbaikan perhajian kita ke depan itu bisa dilakukan. Langkah apa yang harus diambil? Yang kedua, tentu kalau ada kaitannya persoalan hukum di dalam proses perhajian kita, paling tidak 2023-2024, ya biar aparat hukum bisa menindaklanjuti. Nah, kami kira itu ya. Pak, kalau misalnya besok pun tidak hadir, kan ada tadi ungkapan akan memanggil kembali besok. Kalau besok juga tidak hadir, apa langkah pihak Anda? Ya kami tetap memanggil lagi, paling tidak 3 kali. Di dalam undang-undang pansus angket itu ada pemanggilan paksa, tapi instrumennya kami belum tahu seperti apa. Tapi kalau tidak bisa memanggil secara paksa, paling tidak masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa menterinya tidak bertanggung jawab. Sebagai tokoh politik, sebagai tokoh nasional, ya mestinya merasa malu tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Ini kan pertanggungjawaban di pansus ini. Ada pertanggungjawaban di komisi,
sebagai mitranya, ada pertanggungjawaban lebih tinggi lagi pansus. Tidak hadir, ya masyarakat saja yang menilai seperti apa seorang menteri yang tidak beretikat baik. Cukup ya? Artinya tidak ada melaporkan ke misalnya ke pihak yang lebih berwenang dalam hal ini mungkin. Ya mungkin. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di sisi lain Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono meminta pemerintah untuk sigap dalam mengevakuasi dan memitigasi WNI yang terdampak badai Topan Yagi. Hal ini dilakukan guna memastikan para WNI di Vietnam tetap merasa terlindungi. Badai Topan yang melanda Vietnam dilaporkan menewaskan sebanyak 199 orang. Badai terkuat yang menghantam kawasan Laut Cina dalam 30 tahun terakhir itu menerjang Vietnam sejak pekan lalu. Peristiwa ini menimbulkan berbagai kerusakan serta bencana di negara tersebut. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sugiono meminta perwakilan Indonesia yang berada di Vietnam agar terus melakukan pemantauan dan pendataan terkait ada tidaknya WNI yang menjadi korban maupun yang terdampak. Ia berharap para WNI yang berada di Vietnam dalam kondisi yang baik. Selain itu, Sugiono juga menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah inisiatif ke depannya guna bisa mengantisipasi kemungkinan serupa. Interest kita itu sama ya, bagaimana warga negara Indonesia dimanapun mereka berada itu tetap merasa terlindungi, tetap merasa terayomi, dan merasakan bahwa kehadiran negara itu ada. Saya pertama, tadi seperti yang disampaikan juga belum mendapatkan laporan mengenai korban warga negara Indonesia yang terdampak. Tapi saya kira saya juga minta perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di negara-negara yang terdampak tersebut bisa untuk terus memonitor dan kemudian menginventarisir apakah ada warga-warga negara Indonesia yang menjadi korban atau terdampak ya, dan bantuan-bantuan apa yang saya kira yang mereka butuhkan. Dan kita harapkan ya semuanya masyarakat kita yang berada di negara-negara terdampak itu kondisinya baik-baik saja, bukan hanya Topan Yagi ini tapi juga di beberapa negara juga sering terjadi, dan saya kira kita harus sudah mulai concern untuk memastikan bahwa warga negara kita yang ada di luar negeri baik-baik saja. Diketahui badai Topan yang awalnya dikategorikan sebagai Topan Super atau setara dengan badai kategori 5, namun kini diturunkan menjadi depresi tropis. Meski begitu, laporan lain menyebutkan bahwa Topan ini merupakan topan terkuat di Asia tahun ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Badan Legislasi DPR membahas rancangan peraturan DPR dalam pemberian tanda kehormatan kepada anggota DPR di akhir masa keanggotaan. Pemberian tanda kehormatan sebagai wujud kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi. Rancangan peraturan mendefinisikan tanda kehormatan sebagai penghargaan yang diberikan pimpinan DPR kepada anggota yang telah berjasa atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia di akhir periode masa keanggotaan. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno penyusunan peraturan DPR RI, Selasa 17 September 2024. Tanda kehormatan diberikan kepada anggota sesuai periode keanggotaan mulai dari medali bintang 1 untuk anggota dengan 1 periode masa keanggotaan sampai medali bintang 6 untuk anggota DPR dengan 6 periode masa keanggotaan. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat hari ini telah dihadiri oleh 15 orang terdiri dari 8 fraksi. Untuk itu rapat dapat dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan, anggota balik dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf J Peraturan DPR RI tentang tata tertib, salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR RI. Rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada tanggal 12 September 2024 telah menugaskan Badan Legislasi untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang pemberian tanda kehormatan kepada anggota DPR RI pada akhir masa keanggotaan.
Kepala Pusat Perancangan UU Bidang Polhukam, Badan Keahlian BKD DPR, Lydia Suryani menyampaikan rancangan peraturan itu mendefinisikan tanda kehormatan sebagai penghargaan yang diberikan pimpinan DPR kepada anggota yang telah berjasa. Tanda kehormatan ini juga diberikan kepada anggota DPR pengganti antar waktu yang menjalani masa keanggotaannya minimal 2 tahun 6 bulan. Pemberian tanda kehormatan dilaksanakan dengan penyerahan piagam penghargaan dan pengalungan medali bintang. Sekretariat Jenderal DPR bertindak sebagai pelaksana acara pemberian tanda kehormatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Panja RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan itu dilakukan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan, serta paradigma baru kepariwisataan menjadi pariwisata berkualitas. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya tanggal 12 September 2024, rapat internal Komisi 10 DPR RI, dengan agenda pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 2024-2025. Komisi 10 DPR RI menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan, serta paradigma baru kepariwisataan dan pariwisata massal atau mass tourism menjadi pariwisata berkualitas atau quality tourism, dan sepakat membentuk panja yang akan segera melakukan pembahasan dalam waktu dekat. Paradigma baru kepariwisataan dari pariwisata massal, mass tourism, kepada pariwisata berkualitas, quality tourism. 2. Menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya, di mana pengenalannya dimulai dari pendidikan. 3. Pengaturan kelembagaan pariwisata dengan merujuk kelembagaan di tingkat global dengan mengutamakan spirit kolaborasi. 4. Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. 2. Pemerintah. Sementara itu, Menteri Parekraf menyetujui perubahan dari DPR RI Komisi 10 terkait perubahan fokus dari jumlah ke kualitas serta adanya investasi SDM yang dinilai menjadi kunci kemajuan pariwisata Indonesia. Kami harus tetap menyerahkan DIM, tapi karena ini kita akan bahas dan diserahkan kepada Panja, maka nanti keputusannya adalah pada Panja. Secara filosofi, waktu ini dimulai prosesnya kami sangat setuju. Ada perubahan-perubahan yang mendasar yang diperlukan karena we're moving from quality, sustainability dari quantity. Jadi dulu kita fokusnya jumlah jumlah wisatawan yang dihitung dari angkanya saja. Padahal sekarang kita fokusnya di kualitas dan sustainabilitasnya, itu pertama. Nomor 2, kami meyakini bahwa SDM ini sangat penting. Jadi investasi di SDM kita ini adalah kunci untuk memastikan kemajuan pariwisata kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada Sinpo Parlemen edisi kali ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus berbagai update informasi di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.